Tugas biologi. Kelompok 6. Alat dan bahan yang digunakan. Gelas kaca, pisau iris, air mineral, gula pasir, apel segar. Perkenalan dulu baru mulai video. Selamat sore teman-teman. Kami dari kelompok 6 akan melakukan video praktikum biologi yaitu fermentasi cuka apel. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Clara Taufrani Sambang. Perkenalkan, nama saya Anwar Mulia Kristian Direktif. Perkenalkan, nama saya Apriliano Stilus Rabat. Perkenalkan, nama saya Firman Kustiberes Ucu. Penjelasan. Fermentasi merupakan proses mikrobiologi yang dikendalikan oleh manusia untuk memperoleh produk yang berguna, di mana terjadi pemecahan karbohidrat dan asam amino secara anaerob. Mikroba yang umum digunakan dalam industri fermentasi termasuk dalam bakteri dan fungi tingkat rendah, yaitu kapang dan kamir. Salah satu produk dari fermentasi adalah asam cuka, di mana pada industri makanan, asam cuka berguna untuk memberi rasa asam pada makanan. Asam cuka sekarang ini dapat diperoleh dari fermentasi buah-buahan, yakni cuka apel. Cuka apel ini dialternatif dari asam cuka yang biasanya didapat dari asam asetat murni. Cuka apel bermanfaat sebagai penambah cita rasa makanan, mengempukkan daging, mengobati jerawat, dan masih banyak lagi. Oleh sebab itu, perlu pemahaman tentang fermentasi cuka ini dan dilakukanlah praktikum ini. Upaya pemanfaatan buah apel menjadi cuka apel yaitu karena buah apel mempunyai masa simpan singkat dan cocok untuk dikonsumsi dalam kondisi yang segar. Hal ini memberi peluang apel untuk diolah menjadi cuka apel dengan tujuan untuk diverifikasi produk olahan dari buah apel yang dapat mempertahankan kandungan fenolik yang bermanfaat sebagai zat antioksidan. Pentingnya dalam menjaga kesehatan tubuh dari obat-obat kimia menjadikan masyarakat kini beralih mengkonsumsi obat herbal. Hal ini menjadikan produk cuka apel layak dikonsumsi. Pada era globalisasi, apel menjadi salah satu buah yang banyak dikonsumsi oleh masyarakat luas. Produk dengan fungsional yang dapat dikembangkan beberapa industri untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan produk kesehatan. Contohnya yaitu cuka buah. Asam cuka yang terbuat dari buah-buahan dapat dimanfaatkan sebagai pengawet, dikarenakan dalam cuka terdapat asam asetat yang bersifat sebagai antimikroorganisme. Cuka dapat dibuat dari jenis-jenis buah seperti anggur, pisang, apel, dan buah lainnya yang mengandung gula dan alkohol. Apel sebagai salah satu produk hasil ini tersedia sepanjang tahun dan dapat dijadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan asam asetat dengan fermentasi. Proses pembuatan cuka apel memberikan suatu peran penting terhadap kualitas cuka apel yang dihasilkan. Hal tersebut termasuk durabilitas, reliabilitas, kemudahan pengoperasian dalam proses fermentasi, preparasi produk, dan atribut produk lainnya. Berdasarkan pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa kualitas produk cuka apel sangat penting karena terdapat fungsi dan kemudahan dalam mempertahankan produk. Upaya untuk mengatasi hasil produk cuka apel yang memenuhi kriteria yaitu dengan melakukan fermentasi menggunakan standar berupa mikroba. Penggunaan mikroorganisme tersebut berperan untuk satu mengubah glukosa menjadi alkohol yang kemudian akan diubah menjadi asam asetat. Maka dari itu diperlukan percobaan pembuatan cuka apel untuk mengetahui pengaruh fermentasi dan mikroorganisme terhadap kualitas cuka apel yang dihasilkan. Penjelasan lanjutan. Kita lanjut pada tahap pembahasan. Bakteri memainkan peran penting dalam proses pembuatan cuka apel. Proses ini melibatkan dua tahap utama, yaitu fermentasi alkohol dan oksidasi asam asetat. Pada tahap pertama, fermentasi alkohol melibatkan konversi gula alami dalam jus apel menjadi alkohol oleh ragi. Ragi adalah jenis jamur yang umumnya digunakan dalam pembuatan roti dan minuman beralkohol. Selama tahap ini, bakteri asetat membantu untuk menjaga lingkungan yang asam dan mencegah pertumbuhan jamur dan bakteri lain yang tidak diinginkan. Dalam pembuatan cuka apel,
bakteri memainkan peran penting sejak hari pertama. Saat jus apel pertama kali dituangkan ke dalam wadah fermentasi, bakteri asetat dan ragi yang ada di dalamnya mulai aktif. Ragi yang merupakan jenis jamur akan memulai tahap fermentasi alkohol dengan mengubah gula dalam jus apel menjadi alkohol. Pada saat yang sama, bakteri asetat yang ada di dalam jus apel akan mulai berkembang biak dan membantu untuk menjaga lingkungan fermentasi tetap asam. Setelah beberapa hari fermentasi, kadar alkohol dalam jus apel akan meningkat, dan inilah saat bakteri asetat memainkan peran penting selanjutnya. Bakteri asetat mulai mengubah alkohol menjadi asam asetat yang memberikan rasa dan aroma khas cuka. Bakteri asetat juga membantu memelihara lingkungan fermentasi yang asam dan menghambat pertumbuhan bakteri dan jamur lain yang tidak diinginkan. Selama seluruh proses pembuatan cuka apel, bakteri berperan penting dalam mengubah gula alami dalam jus apel menjadi cuka yang enak dan bermanfaat. Tanpa bakteri, proses ini tidak akan terjadi dan cuka apel tidak akan ada. Tahap fermentasi alkohol pada cuka apel adalah tahap awal dalam pembuatan cuka apel dan melibatkan konversi gula alami dalam jus apel menjadi alkohol oleh ragi atau kamir. Tahap fermentasi alkohol pada cuka apel dapat dijelaskan sebagai berikut. Persiapan jus apel. Jus apel yang segar dan bebas bahan pengawet atau bahan kimia akan dituangkan ke dalam wadah fermentasi. Jus apel yang digunakan dalam pembuatan cuka apel biasanya tidak mengandung bahan tambahan seperti gula atau sirup jagung. Yang kedua, penambahan ragi atau kamir. Ragi atau kamir akan ditambahkan ke dalam jus apel untuk memulai proses fermentasi. Ragi atau kamir akan mengkonsumsi gula alami dalam jus apel dan mengubahnya menjadi alkohol. Beberapa produsen cuka apel menggunakan ragi alami yang terdapat pada kulit apel untuk memulai fermentasi. Pembuatan lingkungan. Yang ketiga, pembuatan lingkungan yang sesuai. Wadah fermentasi harus dijaga dalam kondisi yang ideal untuk pertumbuhan ragi. Kondisi ini meliputi suhu, kelembaban, dan oksigenasi. Suhu optimal untuk fermentasi alkohol pada cuka apel biasanya berkisar antara 20 sampai 25 derajat Celcius. Beberapa produsen juga memilih untuk mengaduk jus apel selama proses fermentasi untuk memastikan ragi tercampur dengan baik. Yang ketiga, tahap fermentasi. Proses fermentasi alkohol pada cuka apel berlangsung selama beberapa minggu hingga beberapa bulan, tergantung pada suhu dan konsentrasi gula dalam jus apel. Selama proses fermentasi, ragi akan mengkonsumsi gula dalam jus apel dan mengubahnya menjadi alkohol. Alkohol yang dihasilkan akan terakumulasi di dalam wadah fermentasi. Setelah tahap fermentasi alkohol selesai, maka dilanjutkan ke tahap oksidasi asam asetat, di mana bakteri asetat memainkan peran penting dalam mengubah alkohol menjadi asam asetat dan menghasilkan cuka apel yang diinginkan. Pada tahap yang kedua, oksidasi asam asetat melibatkan pengoksidasian alkohol menjadi asam asetat oleh bakteri asetat. Bakteri ini juga memainkan peran penting dalam menciptakan rasa dan aroma khas cuka apel. Setelah kedua tahap selesai, cuka apel akan disaring untuk menghilangkan endapan dan kemudian dikemas untuk dijual dan digunakan dalam berbagai resep masakan. Dalam keseluruhan proses pembuatan cuka apel, bakteri berperan sebagai katalisator penting dalam mengubah gula alami dalam jus apel menjadi cuka. Bakteri ini membantu untuk menghasilkan rasa, aroma, dan konsistensi yang diinginkan dalam cuka apel. Tahap oksidasi asam asetat pada cuka apel merupakan tahap penting dalam proses fermentasi cuka apel. Tahap ini melibatkan bakteri asetat yang bertindak mengubah alkohol yang dihasilkan pada tahap fermentasi alkohol menjadi asam asetat. Asam asetat adalah senyawa kimia yang memberikan rasa asam pada cuka apel. Bakteri asetat seperti Acetobacter atau Gluconacetobacter mulai tumbuh dan berkembang biak dalam lingkungan fermentasi. Bakteri ini membutuhkan oksigen untuk dapat bertahan hidup. Bakteri asetat kemudian memetabolisme alkohol dalam jus apel yang dihasilkan pada tahap fermentasi alkohol menjadi asam asetat melalui proses oksidasi. Proses oksidasi ini memerlukan oksigen yang cukup.
Seiring waktu, jumlah bakteri asetat dalam lingkungan fermentasi akan meningkat. Bakteri asetat ini akan terus Seiring waktu, jumlah bakteri asetat dalam lingkungan fermentasi akan meningkat. Bakteri asetat ini akan terus memetabolisme alkohol yang ada dalam jus apel dan menghasilkan asam asetat. Proses oksidasi akan berlangsung selama beberapa minggu hingga beberapa bulan. Selama waktu ini, asam asetat akan terus meningkat dan menghasilkan cuka apel yang semakin asam. Setelah tahap oksidasi asam asetat selesai, cuka apel akan memiliki rasa asam yang khas. Proses oksidasi ini juga membantu membunuh bakteri dan mikroorganisme lain yang mungkin hadir dalam jus apel, sehingga menghasilkan cuka apel yang lebih stabil dan memiliki umur simpan yang lebih lama. Cuka apel memiliki banyak manfaat yang bermanfaat bagi kesehatan manusia. Beberapa manfaat cuka apel antara lain: yang pertama, menurunkan gula darah. Cuka apel dapat membantu menurunkan gula darah dalam tubuh dengan menghambat pencernaan karbohidrat. Yang kedua, menurunkan berat badan. Cuka apel dapat membantu mengurangi nafsu makan dan meningkatkan metabolisme, sehingga dapat membantu menurunkan berat badan. Yang ketiga, menjaga kesehatan jantung. Cuka apel mengandung asam asetat yang dapat membantu menurunkan kolesterol dan tekanan darah, sehingga dapat membantu menjaga kesehatan jantung. Yang keempat, menjaga kesehatan pencernaan. Cuka apel dapat membantu meningkatkan produksi asam lambung dan meningkatkan aktivitas enzim pencernaan, sehingga dapat membantu meningkatkan pencernaan. Yang kelima, menjaga kesehatan kulit. Cuka apel mengandung asam asetat yang dapat membantu membunuh bakteri pada kulit dan mengurangi inflamasi, sehingga dapat membantu menjaga kesehatan kulit. Yang keenam, menjaga kesehatan rambut. Cuka apel dapat membantu mengurangi ketombe dan memberikan kilau pada rambut. Yang ketujuh, menjaga kesehatan gigi. Cuka apel mengandung asam asetat yang dapat membantu membunuh bakteri pada gigi dan mengurangi plak. Namun, perlu diingat bahwa penggunaan cuka apel dalam jumlah yang berlebihan atau tanpa pengawasan dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan atau kulit. Oleh karena itu, disarankan untuk mengonsumsi cuka apel secara teratur dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan kesehatan pribadi. Meskipun cuka apel memiliki banyak manfaat untuk kesehatan, penggunaan yang berlebihan atau tanpa pengawasan dapat menyebabkan beberapa dampak negatif, antara lain, yang pertama, kerusakan gigi. Kandungan asam pada cuka apel dapat mengikis enamel gigi dan menyebabkan kerusakan gigi. Yang kedua, iritasi kulit. Penggunaan cuka apel secara berlebihan pada kulit dapat menyebabkan iritasi dan kemerahan. Yang ketiga, iritasi saluran pencernaan. Penggunaan cuka apel dalam jumlah yang berlebihan dapat menyebabkan iritasi pada saluran pencernaan dan memperburuk kondisi lambung yang sudah ada. Yang keempat, penurunan kadar kalium. Konsumsi cuka apel dalam jumlah besar dapat menyebabkan penurunan kadar kalium dalam darah yang dapat menyebabkan lelah, kelemahan otot, dan gangguan irama jantung. Yang kelima, interaksi obat. Penggunaan cuka apel dapat mempengaruhi metabolisme beberapa obat, sehingga dapat meningkatkan atau menurunkan efek obat tersebut. Oleh karena itu, disarankan untuk menggunakan cuka apel dengan bijak dan dalam jumlah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi kesehatan pribadi. Jika Anda memiliki masalah kesehatan atau sedang mengonsumsi obat-obatan, sebaiknya
Kita ada buka sendiri. Jika Anda memiliki masalah kesehatan atau sedang mengonsumsi obat-obatan, sebaiknya berkonsultasi dengan dokter sebelum mengonsumsi cuka apel secara teratur. Pembuatan produk cuka apel. Hari ke-8. Hari ke-10. Hari ke-12. Hari ke-14. Hari ke-16. Hari ke-18. Selama fermentasi produk, cuka apel diletakkan dalam kulkas. Terima kasih.